Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alnivianita dengan NIM 23002067. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang PPT yang sudah saya buat dari rangkuman yang ditugaskan untuk ujian semester akhir. Dr. Ahmad Sabandi, MPD. Pertama, saya akan menjelaskan dulu materi yang akan saya bahas pada hari ini, yaitu administrasi pendidik dari seksi 01.0110. Yang pertama, kita akan membahas pengertian administrasi peserta didik, yaitu yang pertama, pengertian administrasi pendidik. Di dalam pemahaman kehidupan masyarakat, tenaga pendidik mempunyai dua arti, yaitu yang pertama guru yang ada dalam masyarakat, kemudian guru yang bekerja di sekolah dan madrasah. Selanjutnya saya akan membahas tentang tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah sekumpulan tenaga-tenaga atau personil yang ikut serta Tenaga kependidikan adalah sekumpulan tenaga-tenaga atau personil yang ikut serta dalam penyelenggaraan lembaga atau organisasi pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan, serta memiliki kompetensi pendidik dan melakukan kegiatan pelaksanaan pendidikan atau penyesuaian pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat administrasi pendidik. Pada kali ini saya akan membahas tentang 5 manfaat administrasi pendidik. Pada poin pertama yaitu melihat kualitas proses pendidik. Yang poin kedua, mengelola sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang keempat, yaitu terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga kependidikan dan pendidik. Yang kelima, tercapainya tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang proses administrasi pendidik. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, kemudian ada evaluasi. Pada proses perencanaan yaitu terdapat yang pertama ada perencanaan, yaitu sebelum pengumuman lowongan pekerjaan bagi tenaga pendidik, perencanaan administrasi pendidik dan tenaga pendidik harus dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua ada pengadaan, yaitu setelah perencanaan, pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan harus dilakukan untuk mengumpulkan tenaga pendidikan yang diperlukan. Yang ketiga ada penempatan. Kemudian ada orientasi, setelah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ditempatkan, orientasi harus dilakukan untuk memahami peran dan tanggung jawab mereka. Yang terakhir yaitu pengembangan. Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan, peningkatan keterampilan dan kesadaran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan harus dilakukan. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan yaitu proses pelaksanaan administrasi tenaga pendidik meliputi beberapa kegiatan seperti pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan. Selanjutnya yaitu ada evaluasi. Proses evaluasi administrasi tenaga pendidik melibatkan pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan interpretasi data untuk pengambilan. Proses evaluasi administrasi tenaga pendidik melibatkan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data untuk pengambilan keputusan terkait kinerja tenaga pendidik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengelolaan tenaga pendidik. Terdapat 6 langkah dalam pengelolaan tenaga pendidik, yaitu pertama perencanaan tenaga pendidik, kedua perekrutan tenaga pendidik, dan ketiga penetapan calon yang dapat diterima, keempat pembinaan atau pengembangan tenaga pendidik, kelima penilaian tenaga pendidik, dan yang terakhir yaitu pemberhentian tenaga pendidik.
Selanjutnya, kita akan memasuki materi yaitu peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang administrasi peserta pendidik. Terdapat 5 aturan. Yang pertama yaitu Permendikbudristek nomor 56 tahun 2022 mengatur tentang standar pendidikan guru, acuan standar program sarjana pendidikan, dan standar program PPG dalam menghasilkan guru profesional. Yang kedua ada Perundangan nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Yang ketiga ada tahun 2009 yaitu nomor 41 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor. Yang keempat ada PP tahun 2008 nomor 74 tentang guru, dan yang terakhir yaitu Perpres tahun 2009 nomor 52 tentang tambahan penghasilan bagi guru PNS. Selanjutnya kita akan membahas tentang peraturan perundangan yang lainnya, yaitu yang pertama hak pendidik dan tenaga kependidikan. Hak pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Yang kedua ada kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya yang menjadi kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan menurut ketentuan pasal 40 ayat 2 yaitu Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Dan yang terakhir yaitu hal lainnya yang berkenaan dengan pendidik dan tenaga kependidikan. Hal lainnya yang diatur mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.